أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari yang ke-19 Ramadan tahun 1446 Hijriah ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, dan yang paling utama adalah masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa, kemudian sholat isya dan tarawih, yang kita bisa bermuajah di masjid yang mubarakah ini. Hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 133 dan 134, yang itu pada intinya adalah menerangkan bagaimana ciri-ciri karakteristik orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan jannahnya dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sejalan dengan tujuan daripada ibadah puasa itu adalah untuk membentuk jiwa yang takwa, maka dijabarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133. Maka bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu. Nah, Nabi juga berpesan menyampaikan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah masa lalu. Atas dasar iman dan ihtisab itu adalah mengoreksi diri, menghitung-hitung, bermuhasabah apa yang sudah kita lakukan kemarin, dosa-dosa apa yang telah kita lakukan kepada Allah. Maka kalau kita bisa mengoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita, maka wasyari'u ila maghfiratin min rabbik, maka bersegera pada ampunan Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, maka banyak-banyak beristighfar. Kalau dosa kita kepada sesama manusia, maka segeralah meminta maaf. Dan ciri orang bertakwa itu bersegera, tidak nunggu-nunggu kapan-kapan. Kalau kita punya salah pada sesama, jangan nunggu hari raya. Tidak perlu menunggu hari raya. Kenapa? Karena kita tidak tahu waktu kita hidup ini. Kita nunggu hari raya, belum tentu sampai hari raya kita sudah
Maka ketika kita sudah mengintrospeksi diri, menemukan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kita, maka bersegera kepada ampunan Allah. Yang kedua, bersegera pula kepada jannahnya, pada surganya, kepada amalan-amalan yang mengarahkan kita untuk masuk kepada jannahnya Allah. Tidak perlu menunggu lama-lama, bersegera. Kalau sahabat Nabi pada zaman Nabi, ketika Nabi menyampaikan amaliyah, menawarkan amal, para sahabat itu bersegera, berebut untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Kemudian di ayat 134 Allah menjabarkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri laku berikutnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, memiliki rasa dermawan, jiwa dermawan, menafkahkan sebagian hartanya pada saat lapang maupun pada saat sempit, pada saat diberikan Allah keleluasaan maupun tidak diberikan keleluasaan. Kalau orang-orang yang diberi keleluasaan sesuatu yang mudah sebenarnya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang diberikan kesempitan oleh Allah? Maka jiwa orang yang bertakwa itu tidak memandang dia sedang memiliki atau tidak memiliki. Ma'asyiral muslimin, ada seorang sahabat Nabi yang protes gitu ya kepada Nabi. Ya Rasul, orangnya memang tidak memiliki kelebihan harta. Ya Nabi, kalau aku sholat, Utsman, Abdurrahman bin Auf juga sholat, aku puasa, mereka juga puasa, tetapi ada yang bisa mereka lakukan tapi aku tidak bisa lakukan. Apa itu? Menafkahkan, bersedekah atas hartanya. Karena aku tidak punya, sedang Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan memiliki, aku tidak bisa bersedekah. Maka kata Nabi, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menafkahkan sebagian apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu tidak terbatas kepada harta. Bahkan senyum pun itu sudah termasuk sebagai sedekah. Karena orang-orang yang tidak memiliki kelebihan harta, bahkan senyum itu merupakan satu hal yang berat mungkin. Sulit sekali orang-orang mungkin tidak diberikan kelebihan harta oleh Allah itu untuk bisa senyum, sekedar senyum saja. Maka dengan memberikan senyum oleh Allah diberikan fadilah sebagai sedekah bagi orang-orang yang tidak memiliki kelebihan harta. Tapi pun demikian ma'asyiral muslimin, menafkahkan sebagian harta itu harus dengan cara yang bijaksana. Kendati pun orang-orang memiliki kedermawanan itu diberikan oleh Allah ke pahala yang luar biasa sebenarnya. Suatu ketika Nabi pada saat waktunya Aisyah istri beliau, pagi hari Aisyah diberikan 1 dirham oleh Nabi untuk makan siang. Maka oleh Aisyah diberikanlah sepotong roti. Tidak lama berselang ketika Nabi pergi, datanglah seorang yang meminta-minta.
maka roti yang tadinya sedianya adalah untuk makan Aisyah bersama Nabiullah Muhammad SAW dipotong jadi dua, diberikan kepada yang meminta tadi. Setelah pergi, agak berapa lama berikutnya datang lagi orang meminta-minta. Karena tidak ada lagi yang diberikan, maka roti yang tinggal separuh tadi dibagi dua lagi oleh Aisyah, diberikan lagi kepada yang meminta-minta tadi. Sampai akhirnya ketika siang Nabi pulang, maka Aisyah dengan rasa menyesal menyatakan kepada Nabi, tinggal yang seperempat, yang sekerat ini ya Mas, yang tinggal untuk kita, karena tadi ada orang yang meminta-minta, membutuhkan. Maka kata Nabi, sesungguhnya yang milikmu, yang hakmu yang paling hakiki itu adalah yang tidak nampak, artinya yang engkau berikan. Jadi nilai sesungguhnya yang diberikan itulah yang hak kita, karena itu nanti balasnya di akhirat. Sampai ada ayat Al-Quran yang menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai engkau memberikan dari hartamu itu yang terbaik. Yang terbaik. Karena yang terbaik itulah yang nanti sesungguhnya milik kita. Tetapi entah begitu pun kita diminta oleh Rasul untuk bijaksana. Demi mendengar ayat ini, sahabat Nabi yang memiliki kebun Al-Buraihah, kebun kurma yang luas dan menghasilkan, itu diinfakkan pada Nabi, pada perjuangan Rasul. Tapi kata Nabi, tahan, tetap kamu kelola, tapi yang engkau berikan adalah hasilnya. Inilah lebih bijaksananya Nabi. Tidak mentang-mentang terus diberi terus mari habis gitu terus dimanfaat semua, tidak. Tetapi kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk mengelola usaha perkebunan itu. Tidak semuanya mampu. Oleh karena itu bijaksana manakala yang diberikan adalah bukan pokoknya tetapi hasil dari usaha perkebunan itu. Yang berikutnya, cirilah orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan sama manusia. Kalau orang yang bersalah kepada kita misalnya, kemudian kita mampu menahan amarahnya, maka itu nilainya lebih utama. Karena kata Nabi, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat secara fisik, bukan jago gulat, bukan petinju, bukan jago MMC yang bisa menjatuhkan dalam sekali pukul, tidak. Tapi orang yang kuat kata Nabi adalah orang yang mampu menahan amarahnya, kendati pun dia berhak untuk marah. Dan orang-orang yang memaafkan, kendati pun orang yang bersalah kepada yang bersangkutan itu tidak meminta maaf, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi dilempari batu, dilempari kotoran unta di Taif. Adakah orang-orang Taif yang meminta maaf kepada Nabi? Tidak. Bahkan malaikat pun menawarkan pada Nabi, mintalah kamu kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya kami timpakan azab kepada mereka, maka akan jatuhkan batu-batu dari gunung Ibrahim.
maka Nabi memilih untuk memaafkan orang-orang Taif. Nabi pun tidak meminta maaf kepada musuh. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin, al-ihsan itu adalah merupakan satu kualitas yang paripurna. Islam, iman Islam dan ihsan. Ihsan merupakan satu puncak daripada kulminasi, kombinasi antara al-iman dan al-Islam. Definisi dari al-ihsan sebagaimana disabdakan oleh Nabi, antahsyallahu ka'annaka tarahu. Engkau merasa dilihat oleh Allah kapanpun dan dimanapun kau berada. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, beranikah kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat? Kalau kita mau korupsi, ketika kita merasakan dilihat oleh Allah, beranikah kita akan melakukan perbuatan itu? Maka itu adalah puncak daripada akhlak kepada Allah. Nah, bagaimana kita untuk bisa sampai pada kualitas al-ihsan ini? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kalian kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu. Tapi kalau tidak bisa bagaimana? Fa innaka illan takum tarahu fa innahu yaraka. Maka manakala kamu tidak merasakan itu, maka yakinkan pada dirimu bahwa engkau Allah melihat perbuatanmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan referensi bagi kita untuk lebih mengkualitaskan kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi takwa yang sebenarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.